Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdul Aziz. Ini jurnal learning saya yang kedua setelah Sabtu kemarin membuat jurnal learning wawasan kebangsaan dan bela negara. Hari ini tanggal 26 April 2021, saya akan mengulas kembali materi analisis isu kontemporer yang saya dapatkan dan dipelajari secara mandiri. Sebelum masuk ke analisis isu kontemporer, ada beberapa komponen yang sangat penting dalam organisasi. Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa, yaitu modal manusia atau human capital concept. Ada 6 komponen dari modal manusia atau human capital concept. Yang pertama modal intelektual, yang kedua modal emosional, yang ketiga modal sosial, yang keempat modal ketabahan, yang kelima modal etika atau moral, dan yang keenam modal kesehatan. Sekarang kita masuk ke analisis isu kontemporer. Saat ini konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme. Termasuk di dalamnya terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme. Ada beberapa isu strategis kontemporer, di antaranya yang pertama korupsi. Korupsi adalah masalah serius. Korupsi perbuatan buruk. Dalam sejarah dunia diketemukan penyuapan para hakim dan perilaku korupsi lainnya. Banyak contoh pada masa lalu maupun sekarang yang berujung kehancuran. Ada beberapa tindakan untuk membangun sikap anti korupsi. Yang pertama, bersikap jujur. Yang kedua, menghindari perilaku yang merugikan orang banyak. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja. Dan yang keempat, melaporkan kepada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Analisis isu kontemporer yang kedua adalah narkoba. Narkoba adalah suatu zat bersifat adiktif, dapat mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Narkoba tidak mengenal usia, jabatan, laki-laki ataupun perempuan. Pada tahun 2014, Bapak Presiden Jokowi menyatakan Indonesia darurat narkoba dan memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan sebagai agen pelaksana, motor penggerak, pencegahan dan pemberantasan narkoba. Analisis isu kontemporer yang ketiga adalah terorisme dan radikalisasi. Terorisme merupakan suatu ancaman yang sangat serius pada saat ini. Banyak pengaruh ideologi laten tertentu sehingga membuat berkurangnya rasa nasionalisme. Sedangkan radikalisasi yaitu kehendak untuk mengubah kekuasaan. Banyak paham-paham kelompok yang ingin merubah dasar negara. Perlu upaya deradikalisasi untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal. Analisis isu kontemporer yang keempat adalah money laundry. Money laundry adalah suatu tindakan kejahatan, pemutihan uang atau pencucian uang. Untuk itu perlu dibangun kesadaran anti pencucian uang dengan meningkatkan integritas, melakukan suatu perencanaan matang dan penyusunan program kerjasama yang baik. Dan yang kelima adalah proxy war. Ada beberapa sikap untuk membangun kesadaran anti proxy war. Yang pertama, mengamalkan Pancasila dan bela negara. Yang kedua, mengamalkan Pancasila dan bela negara dengan spiritual. Dan yang ketiga, berpedoman pada Pancasila. Dan yang keempat, meyakini ideologi Pancasila. Dan analisis isu kontemporer yang terakhir adalah kejahatan mass communication. Di antaranya cybercrime, hate speech, dan hoax. Dengan menyebarkan hoax, hate speech, dan sebagainya bisa membuat perpecahan bangsa. Untuk itu, di era serba digitalisasi dan penuh teknologi ini, kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial, memilih informasi yang baik, tidak menyebarkan hoax, bangun kesadaran positif menggunakan media komunikasi. Berdasarkan analisis isu di atas,
Perlu disadari bahwa PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal, yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer. Sekian dari saya ulasan materi analisis isu kontemporer. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat menghindari korupsi, narkoba, paham radikalisme, terorisme, money laundry, proxy war, dan mass communication. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.